Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan 3 mahasiswi, yaitu yang pertama Anissa Lufiatul Zahra dengan NIM 19211111112, Risma Husnia Aini dengan NIM 192111111, dan Eva Fitria dengan NIM 192111116. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan mengenai general review pada mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Bapak Julijanto. Perkenankan kami menyampaikan materi, yaitu pemateri pertama dengan Eva Fitria dengan NIM 192111116. Baik, saya akan menyampaikan mengenai materi pertama. Perlu kita ketahui bahwasanya hukum itu berkembang mengikuti perubahan zaman. Nah, perkembangan hukum pada saat ini dapat dilihat dengan banyaknya kebijakan dari pemerintah yang dibukukan menjadi undang-undang. Nah, undang-undang yang diterapkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia ini tidak dapat terlepas dari kenyataan sosial yang menjadi latar belakang bahwa diberlakukannya hukum untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana hukum itu diadopsi dari kolonial Belanda sebagai indikator bahwa hukum diproduk oleh gejala sosial. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan paradigma sosiologis mengenai hukum dan gejala sosial. Sosiologi hukum merupakan 2 istilah yang terpisah, yaitu sosiologi dan hukum. Sosiologi merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Perlu diketahui bahwasanya kajian utama dari sosiologi hukum itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama, gejala sosial yang muncul demi terselenggaranya suatu kaidah sosial. Yang kedua, gejala sosial yang menyebabkan perlunya materi hukum yang baru atau revisi hukum adalah bagian dari kajian sosiologi hukum. Yang ketiga, setiap tindakan masyarakat yang mengandung unsur-unsur hukum. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi kebutuhan hidup, yakni saling berinteraksi dan bersosialisasi. Kemudian yaitu mengenai ruang lingkup dari sosiologi hukum. Adapun ruang lingkup dari sosiologi hukum ini yaitu yang pertama, proses pembentukan hukum di lembaga legislatif. Yang kedua, proses penyelesaian hukum di industri hukum, yakni pihak kepolisian atau lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yang ketiga yaitu penetapan hukum oleh pengadilan. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu mengenai tingkah laku masyarakat dan aparat hukum. Jadi, hukum yang berlaku dan diterapkan di masyarakat ini bahwasanya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hukum adat, hukum pidana, dan hukum perdata. Nah, pada dasarnya sosiologi ini itu ingin mempercantik hukum, bukan hanya yang diterapkan oleh aparat penegak hukum atau para penguasa saja, namun akan lebih indah apabila masyarakat itu juga mengilhami lahirnya hukum, dan hukum telah diterima oleh kesadaran sosial. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfiatul Zahra, NIM 192111112. Video ini adalah untuk ujian akhir semester Sosiologi Hukum. Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau disebut dengan social institution yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola keperilakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling mempengaruhi.
Jadi apa itu sosiologi hukum? Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris, analitis, dan menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara gejala-gejala sosial lainnya. Nah, dalam sosiologi hukum juga mengajarkan mengenai yang pertama ada batasan sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam. Hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritarisme dan liberalisme. Ada hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Ada hukum Islam pada zaman Nabi, hukum Islam pada zaman sahabat, hukum Islam pada zaman tabi'in dan tabi'in, hukum Islam pada zaman iman madhab, hukum Islam pada zaman taklid, hukum Islam pada zaman modern, dan ada interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Dan ada juga hukum Islam dan perubahan sosial, hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitasan hukum dalam masyarakat, dan juga pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu maupun kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisma Husniani, NIM 192111111. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah rekan saya jelaskan mengenai sosiologi hukum. Saya akan menerangkan mengenai beberapa manfaat belajar sosiologi hukum. Sejauh ini, perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia telah membangkitkan gejolak sosial yang memiliki dampak positif terhadap perspektif sosiologi hukum. Seperti contoh kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan, karena banyak sekali perempuan yang berperan dalam kehidupan bersosial, kehidupan berpolitik, ataupun dalam akademisi. Kemudian apa sih manfaat belajar sosiologi? Di sini sosiologi hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tiga manfaat belajar sosiologi hukum. Yang pertama yaitu memberikan kita kemampuan untuk memahami hukum dalam konteks sosial. Jadi kita bisa tahu hukum dalam konteks sosial itu seperti apa lewat belajar sosiologi hukum. Untuk yang kedua yaitu memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat, baik secara pengendalian sosial, sarana pengendalian sosial, kemudian sarana pengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial tertentu atau yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, memberikan kemampuan mengadakan evaluasi atau mengadakan penilaian terhadap hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Itulah beberapa manfaat belajar sosiologi hukum. Sekian penyampaian materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.